Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam odading. Apa kabar semua? Semua apa kabar? Kita tinggalkan dulu paperpot yang dibuat terkejut oleh pernyataan Maya Hansen. Kita kembali ke Tenesia. Odading, cakcus. Tony Stark yang terdampar di Tenesia ditemani oleh Harley mengunjungi tempat bekas terjadinya ledakan bom bunuh diri beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh seorang anggota militer bernama Chad Davis. Saat sedang berbincang, Harley menanyakan tentang serangan alien beberapa tahun lalu di kota New York. Mendengar pertanyaan tersebut, tiba-tiba jantung Tony berdebar sangat kencang. Tony Stark kembali mengalami panic attack saat mengingat peristiwa pertempurannya bersama tim Avenger dengan pasukan Chitauri yang dipimpin oleh Loki. Tubuh Tony mendadak lemas dan kepalanya merasa sangat pusing. Tony kemudian meminta Harley untuk membantunya bertemu dengan ibu Chad Davis. Tony Stark akhirnya berhasil menemui ibu Chad Davis di sebuah bar. Kemudian, Tony diberikan sebuah dokumen rahasia milik Chad Davis. Namun tiba-tiba, dari belakang datang seorang wanita dan langsung memborgol Tony. Tony kemudian meminta ibu Chad Davis untuk menyembunyikan dokumen tentang anaknya. Wanita yang memborgol Tony ternyata memiliki kekuatan super. Tubuhnya dapat menyala seperti lava dan membunuh dua polisi yang ada di depannya. Tony kemudian mencoba untuk melarikan diri. Ia juga melihat Coldblood di lokasi tersebut. Tony berlari ke dalam gedung dan memanfaatkan tubuh wanita yang menyala tersebut untuk melepaskan borgolnya. Setelah berhasil lepas dengan menggunakan selang kompor, Tony berhasil meledakkan tempat tersebut dan wanita lava itu pun berhasil dihancurkan. Tony sempat melihat Coldblood melelehkan menara tandon air dan jatuh menimpa tubuhnya. Coldblood kemudian menyandera Harley. Dengan alat yang diberikan Tony, Harley berhasil mengganggu fokus Coldblood. Di saat bersamaan, Tony Stark segera menembak Coldblood, mengambil kunci mobil, dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tony meminta kepada Harley untuk menjaga kostum Mark 42 yang ada di rumahnya, sementara Tony pergi untuk memeriksa berkas milik Chad Davis. Setelah memeriksa berkas Chad Davis, Tony mengetahui bahwa perusahaan Killian ada di balik semua serangan teror yang terjadi belakangan ini. Kemudian Tony menghubungi Kolonel Rhodes karena Tony tahu perusahaan Killian bekerja sama dengan militer. Tony membutuhkan username dan password Kolonel Rhodes untuk masuk ke dalam sistem jaringan perusahaan IM milik Aldrich Killian. Kemudian Tony membobol mobil milik seorang wartawan. Saat sedang mengutak-atik komputer, pemilik mobil datang dan sempat mau marah. Setelah mengetahui yang membobol mobilnya adalah Tony Stark, yang mana ia adalah fans berat Iron Man, wartawan tersebut justru bersedia membantu Tony. Kemudian Tony meminta bantuan agar dia bisa mendapatkan sinyal yang kuat agar dapat menyelamatkan dunia. Setelah mendapatkan sinyal, Tony segera meretas jaringan perusahaan IM dengan menggunakan username dan password milik Kolonel Rhodes. Di dalam dokumen perusahaan Killian, Tony mendapati beberapa tentara menjadi kelinci percobaan Killian yang mereka sebut sebagai Project Extremis. Proyek tersebut membuat seseorang memiliki kemampuan untuk merubah tubuhnya menjadi lava dan dapat memulihkan diri dari kerusakan jaringan tubuhnya. Namun resiko dari kegagalan proyek tersebut adalah si pengguna akan meledak seperti bom jika tubuhnya tidak kuat menahan efek yang ditimbulkan dari serum tersebut. Sementara itu di tempat lain, Maya Hansen menjelaskan kepada Pepperpot bahwa dia sangat menyesal telah membantu Aldrich Killian untuk mengembangkan teknologi serum ekstremis. Maya tidak menyangka jika hasilnya akan sangat berbahaya seperti yang terjadi saat ini. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Killian datang dan menangkap Pepperpot. Apa yang akan dilakukan Killian terhadap Pepperpot? Dan siapa Maya Hansen sebenarnya? Ikuti dalam kisah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gading.